Jika darah tinggi itu secara kacamata ruhani disebabkan karena sifat marah dan emosi, maka mau tidak mau, rubahlah sifat itu. Bagaimana cara merubahnya? Tidak lain tidak bukan Allah Maha tahu keadaan diri kita, Allah yang Maha tahu bagaimana cara merubahnya. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Mintalah pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu yang kita anggap tidak sesuai dengan diri kita, kalau kita yang dulu gampang marah, gampang emosi, sekarang diganti dengan sabar dan salat. Sabar dan cegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang dulu melihat apa-apa gampang marah, sekarang astagfirullah. Yang dulu mendengar sesuatu gampang marah, sekarang astagfirullah. Yang dulu kalau merasakan sesuatu yang gak nyaman, gak sesuai dengan diri kita, keadaan yang gak pas dengan diri kita, suka marah, sekarang astagfirullah. Karena gak ada jalan lain untuk sembuh dari emosi. Gak ada jalan lain untuk sembuh dari marah-marah selain dengan jalan sabar. Kenapa harus sabar? Allah sendiri yang berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika kita memilih untuk sabar, memilih bersama dengan Allah. Ketika bersama dengan Allah, terbukanya segala kebaikan, tertutupnya segala keburukan. Tapi kalau kita memilih untuk marah, memilih untuk emosi, kita memilih menjauh dari Allah. Terbukanya segala keburukan, tertutupnya segala kebaikan. Coba kalau kita lagi marah. Paling gampang deh, kalau kita lagi marah kepada pasangan kita. Padahal kebaikan pasangan udah nggak bisa dihitung berapa banyaknya. Namun kalau kita lagi marah kepada mereka, nggak ada satupun kebaikan yang terlintas di pikiran kita. Semua yang terlintas di pikiran kita, terlintas dalam benak hati kita. Semua tentang kekurangan, semua tentang keburukan. So, saya tanya, teman-teman pernah kan marah kepada pasangan? Kalau lagi marah kepada pasangan, ada nggak terlintas dalam hati, dalam pikiran tentang kebaikan pasangan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Terus tujuannya diciptakan untuk amarah. Kita tidak diperintahkan untuk amarah. Enggak. Kan Allah sendiri yang berfirman, "Ya ayyuhal nafsul mutmainnah." Ya lihat bini masak belum selesai, marah. Apakah hal seperti itu dibenarkan? Apakah hal seperti itu dibenarkan? Allah berfirman, "Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, irji'i." Lihat, yang dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Marah tenang nggak? Marah tenang nggak? Terus ngelihat kita nyuruh orang pekerjaannya belum selesai, terus kita marah? Buat apa kita diperintah sabar? Kalau amarah itu dibenarkan. Amarah itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu tegas, bukan marah. Tuh teman-teman. Ya ini ya teman-teman ya. Lucu teman-teman. Ya. Lihat, kalau kita lagi marah kepada pasangan kita, gak ada satupun kebaikan yang kita ingat. Gak ada satupun kebaikan yang kita rasakan. Semua yang muncul tentang keburukan. Coba teman-teman, bisa nggak lagi marah ke pasangan, yang muncul kebaikan-kebaikan pasangan? Bisa nggak? Yang muncul semua tentang kekurangan, yang muncul semua tentang keburukan. Baru dengar ada orang amarah dibenarkan. Itu ya teman-teman ya. Apa perbedaan marah dengan tegas? Beda. Tegas itu mengambil sikap. Itu tegas. Marah itu tersulut emosi. Menutup segala kebaikan, membuka segala keburukan. Itu marah. Dasar kamu ini. Itu marah. Ambil sikap, tegas. Marah itu emosi. Sifat yang meledak-ledak. Menganggap semua orang salah, yang benar hanya dirinya. Marah itu. Ibarat kata nih, pulang kerja, istri belum masak, marah. Itu yang namanya marah. Masa nggak bisa sih bedain marah sama tegas? Itu ya teman-teman. Ya, ini terkadang unik gitu, umat-umat itu unik. Ya, jadi kalau kita menyadari
Ya, kalau kita menyadari bahwasanya orang yang terkena darah tinggi berawal dari marah dan emosi, maka mulai saat ini, kalau pengen sembuh, yuk redamkan amarahnya. Redamkan amarahnya. Ada nggak orang lagi marah bisa berpikir jernih? Ada nggak orang lagi marah bisa melihat kebaikan orang yang dimarahi? Ada nggak? Kalau ada yang membenarkan marah, kalau ada yang menyampaikan marah itu pembenaran, ya salah atau enggak? Ya Allah, gitu ya. Jadi kalau pengen sembuh dari penyakit darah tinggi, kedepankan sabar, bukan marah dan emosi. Perkara obat, herbal, terapi itu ikhtiar, ya, itu ikhtiar. Gimana cara meredam amarah? Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi harus ada perubahan dari diri kita. Misal nih, yang dulunya melihat sesuatu, dulunya marah, sekarang kalau melihat hal yang sama, sekarang istighfar, astagfirullah. Yang dulunya kalau mendengar ocehan, mendengar ucapan orang lain, dulu mah gampang marah, gampang tersulut emosi, sekarang istighfar. Yang dulu kalau keadaan gak sesuai dengan apa yang diinginkan, kalau dulu lahirnya marah-marah dan emosi, sekarang istighfar. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau kitanya sendiri yang gak mau berubah, marah gak akan sembuh. Ya, marah tidak akan sembuh. Sudah lama saya bersabar. Emang sabar ada batasan? Emang sabar ada batasan? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan, sedangkan yang membersamainya Rob yang maha tak terbatas? Emang ada orang khatam dengan sabar? Sampai kita mati juga kita nggak akan bisa sabar, teman-teman. Tapi kita berlatih menata diri untuk tidak marah. Sabar itu nggak ada batasan sampai mati. Jadi nggak ada istilah, saya udah lama bersabar. Nggak ada istilah. Yuk, sabar itu sampai mati. Ya, ya udah, ya udah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka mulai dari diri kita deh. Nah, unik teman-teman, sekian lama berdakwah, sekian lama menyampaikan, baru hari ini muncul komentar-komentar orang yang membenarkan marah gitu. Baru kali ini teman-teman. Ya, dari pertama kali dakwah tentang pengobatan, dari pertama kali diamanahkan oleh guru di tahun 2019 sampai detik ini, baru hari ini ada orang yang membenarkan marah. Baru hari ini ada orang yang membantah membenarkan marah, membantah tentang amarah. Baru hari ini teman-teman. Makanya saya ketawa. Gak ada cuy, gak ada sabar, gak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, buat apa hidup? Buat apa hidup? Sabar itu tidak memiliki batasan. Yang memiliki batasan itu manusia, bukan sabarnya. Maka kita diperintahkan, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Wasta'inu bisobri wassalat. Minta pertolongan. Karena sabar bukan sifat manusia, makanya kita minta pertolongan agar dikuatkan kesabaran. Kalau minta doang kitanya nggak melatih, ya gimana bisa? Bagaimana mungkin kita bisa naik sepeda kalau nggak belajar? Bagaimana mungkin kita bisa membaca kalau nggak belajar? Bagaimana mungkin kita bisa naik kendaraan kalau nggak belajar? Semuanya butuh belajar, butuh proses. Nggak bisa disulap langsung sabar, nggak bisa. Makanya dilatih. Kalau biasanya melihat sesuatu marah dan emosi, sekarang dilatih untuk tidak marah dan emosi. Kedepankan istighfar. Kalau dulu mendengar sesuatu gampang marah, gampang emosi, sekarang dilatih. Giliran marah, alasannya manusia ada batasnya. Ya nggak bisa tuh dah cuy. Nggak bisa. Sabar itu sifat Allah. Kita mohon agar dikuatkan, dipinjamkan. Makanya kitanya harus belajar. Giliran lihat gaji dikit marah, yang disalahin. Manusia ada batasan. Nggak boleh kayak gitu. Kalau segala sesuatu disalahkan diri sendiri, ya wajar.
Telur jika pecahnya dari luar berakhir kehidupan. Telur jika pecahnya dari dalam muncul kehidupan yang baru. Kalau diri kita terpengaruhi oleh hal-hal yang di luar diri kita, ya udah berakhir. Hidup kok nggak punya pendirian. Ya gimana mau hidupnya bahagia? Hidup harus punya pendirian. Oke? Hidup itu harus punya pendirian. Marah itu sifat yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, amarah, sifat yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Emosi, sifat yang tidak dibenarkan dalam diri kita. Maka mulai saat ini belajar sedikit demi sedikit. Yang dulu kalau dicolek dikit sama orang marah, sekarang astagfirullah. Gitu teman-teman. Inilah pentingnya kita belajar tentang makna kehidupan. Hidup itu tidak melulu tentang makan, tidur, dan kawin. Tidak. Makanya kalau kita hidup, mengaku orang Islam, mengaku orang beragama, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Oke? Oke? Makanya ayo, sabar itu tetap harus berlatih. Harus tetap berlatih. Nggak ada batasan. Kan jelas. Sesungguhnya berarti sumpah loh. Berarti nggak ada jalan lain. Masa iya Allah bersumpah? Untuk siapa Allah bersumpah? Untuk manusia-manusia yang bebel. Allah sampai bersumpah memberi keyakinan kepada hamba yang bebel. Dikasih nasihat, dikasih petunjuk, tapi bebel. Sampai Allah yakinkan, aku bersumpah. Itu teman-teman. Jadi kalau melihat, membaca Al-Quran ada kalimat sesungguhnya, berarti kan Allah sedang bersumpah. Nah, hal seperti itu harusnya membuat kita takut. Ya Allah, sampai engkau bersumpah demi untuk meyakinkan hamba. Sampai engkau bersumpah untuk meyakinkan diri ini. Berarti apa? Saking bebelnya kita. Demi waktu, demi masa, demi duha. Allah kok bersumpah. Untuk siapa Allah bersumpah? Sedangkan Allah Rabb yang maha tinggi. Untuk siapa Allah bersumpah? Untuk meyakinkan manusia-manusia yang bebel. Dikasih petunjuk, dikasih nasihat, dikasih bimbingan, tapi ngeyel. Itulah kenapa Rasulullah sampai nangis-nangis saat detik-detik sakaratul mautnya. Ya, yang ia tangisi bukan keluarganya, bukan saudaranya, bukan sahabatnya. Tapi ummati, ummati, ummati. Yang ia tangisi kita semuanya. Karena beliau khawatir dengan kondisi kita di akhir zaman. Beliau berpesan, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnahku, kata Nabi. Kenapa kita disuruh berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Karena umat akhir zaman akan ada kondisi di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan, agama hanya tinggal nama. Oke? Al-Quran hanya tinggal tulisan, agama hanya tinggal nama. Al-Quran cuma tulisannya doang. Baik kata Al-Quran, bukannya dikerjakan malah ditinggalkan. Jangan kata Al-Quran, bukannya ditinggalkan malah dikerjakan. Sekarang kan kita sering mengalami hal itu. Agama hanya tinggal nama. Syariat-syariat agama, petunjuk-petunjuk agama hanya sebuah identitas saja. Perilaku perbuatan kita tidak mencerminkan manusia beragama. Nah, inilah teman-teman kondisi akhir zaman. Bahkan agama dianggap aneh. Ketika ada orang dikasih nasihat tentang ayat Al-Quran, dianggapnya risih, dianggapnya tersinggung. Inilah kondisinya. Termasuk tentang penyakit. Ketika kita membahas penyakit, penyakit itu tidak melulu tentang organ tubuh yang bermasalah. Tidak melulu tentang panca indera yang bermasalah. Penyakit itu berkaitan tentang sifat perilaku perbuatan kita. Kalau sifat perilaku perbuatan kita baik, maka niscaya organ tubuh kita pun akan baik. Kalau wadah isinya kopi, keluarnya kopi. Kalau wadah isinya susu, keluarnya susu. Jika jasmani kita mengalami sakit, itu karena ada sifat perilaku perbuatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Makanya hayu, kalau kita pengen sembuh dari penyakit kita, bukan hanya mengobati jasmani saja. Ada sifat perilaku perbuatan yang juga harus diobati. Nah sekarang, umat akhir zaman, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di ujung laut dicari. Kesalahan diri nggak pernah diintrospeksi, hobinya menyalahkan di luar diri. Coba sekarang, kalau tiba-tiba kita diare, tiba-tiba kita mencret, kira-kira yang muncul dalam pikiran kita prasangka buruk dulu atau introspeksi diri dulu?
Coba. So, kalau tiba-tiba kita diare nih, kira-kira yang muncul dalam pikiran kita prasangka buruk dulu atau introspeksi diri dulu? Kebanyakan di antara kita, ketika tiba-tiba diare, pasti munculnya prasangka buruk dulu. Habis makan apa barusan? Siapa yang disalahkan? Makanan. Ya enggak? Ada enggak orang tiba-tiba diare? Astagfirullahaladzim. Dosa dan kesalahan apa yang telah hamba lakukan? Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak? Karena selama ini kita hanya mengikuti pola hidup, pola sehat yang diajarkan oleh Bani Israel. Bani Israel itu pembangkang. Bani Israel itu tidak taat kepada Allah. Ciptaan Allah disalahkan, ciptaan Allah dituduh. Kita ikut-ikutan, rugi teman-teman. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Berarti Allah ciptakan padi sia-sia enggak? Allah ciptakan padi sia-sia enggak? Allah berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah, bahkan diambil manfaatnya. Berarti padi itu bertasbih enggak? Berarti padi itu jadi manfaat apa jadi diabetes? Yuk renungkan teman-teman. Coba. Hanya sifat Bani Israel lah yang hobinya menyalahkan ciptaan-ciptaan Allah. Menyalahkan alam, menyalahkan semesta, menyalahkan angin, menyalahkan hujan. Hanya sifat Bani Israel yang seperti itu. Kalau kita ikut-ikutan, nyalahin makanan, nyalahin cuaca. Apa bedanya? Apa bedanya? Giliran Bani Israel berulah kepada Palestina. Kita sebagai orang muslim marah. Tapi ternyata tanpa disadari sifat kita sama dengan Bani Israel. Hobinya nyalahin ciptaan Allah, hobinya nyalahin makhluk Allah, hobinya menyalahkan alam. Hujan aja disalahin. Padahal Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat 11. Allah turunkan hujan sebagai rahmat dari Allah, rizki untuk diri kita. Bahkan barang siapa yang berdoa di saat hujan, ijabah doanya. Dan lihat Al-Anfal ayat 11, turunnya hujan untuk membunuh setan yang ada di dada. Setan yang membuat khawatir, cemas, was-was, gundah. Itulah kenapa orang ketika kehujanan, kenapa mereka demam? Karena was-was yang ada di dalam hati. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Namanya api, dikasih air, pasti ngebul. Keluar asap, muncullah hawa panas. Sehingga kita jadi demam. Dalam dunia pengobatan, namanya ruqyah alami. Namun di saat kita kehujanan, demam, giliran sakit yang disalahkan hujan. Bani Israel teman-teman, hobinya nyalakan sesuatu di luar diri. Kurang pandai dalam introspeksi diri. Coba renungkan. Renungkan teman-teman. Apakah Allah salah dalam menciptakan padi? Ketika padi dimasak jadi nasi, dituduh sebagai diabetes. Apakah layak disebut khalifah fil ard rahmatan lil alamin? Teman-teman. Makanan tidak akan pernah menjadi penyakit. Tidak akan pernah selagi makanan itu halal. Halal mendapatkannya, halal membelinya, baik uangnya, baik jenis makanannya. Halal. Yang kedua, tidak subhat, tidak diragukan kehalalannya. Yang ketiga, berdoa terlebih dahulu. Yang keempat, makan dengan cara yang benar. Yang kelima, jangan kebanyakan. Itu saja kita pegang, makanan apapun sehat. Coba renungkan. Kenapa sih umat akhir zaman kalau sakit nyalahin makanan? Coba renungkan pakai hati. Sesungguhnya makanan itu punya salah apa sih ke kita? Makanan itu punya salah apa kepada kita? Sedangkan Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih. Apakah tasbih kita lebih baik dari tasbihnya makanan? Apakah tasbih kita lebih banyak dari tasbihnya makanan? Gak malu teman-teman? Gak malu? Gak malu? Tapi pupuknya pakai kimia. Ya kalau memang pakai pupuk kimia berbahaya, kenapa harus pakai pupuk kimia? Yang salah makanannya apa manusianya? Yuk teman-teman. Yang salah makanannya apa manusianya? Kalau memang bertani dengan cara yang alami bisa, kenapa harus pakai yang instan?
Apakah demi panen yang berlimpah supaya keuntungan banyak? Bukankah itu sifat serakah? Jangan suka nyalahin sesuatu di luar diri. Sekarang sibuklah perbanyak introspeksi diri. Karena Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat. Daripada orang soleh, orang alim yang merasa diri nggak punya salah. Udah mah yang soleh, yang alim merasa nggak punya dosa saja Allah nggak suka. Apalagi orang-orang kayak kita. Soleh kagak, alim kagak. Giliran sakit merasa nggak punya dosa. Giliran ada masalah merasa nggak punya dosa. Yang jelas-jelas soleh dan alim merasa nggak punya dosa saja Allah benci. Apalagi orang-orang seperti kita. Soleh kagak, alim kagak, merasa nggak punya salah, merasa nggak punya dosa. Wajar kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh. Diobatin, diikhtiarkan kemana-mana nggak sembuh-sembuh, wajar. Karena belum sadar akan dosanya. Coba renungkan. Waktu jahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yuk, kita ngumpulin duit udah banyak-banyak. Duitnya habis cuma buat berobat. Malu nggak? Kita punya duit buat sodokoh, kita punya duit buat infak, kita punya duit buat santunan, kita punya duit buat bantu-bantu bangun masjid, kita punya duit buat umroh, kita punya duit buat haji. Keren. Keluarnya di jalan Allah. Punya duit buat beli obat. Beli obat ratusan ribu, bangga. Kotak amal lewat, duit lecek 2.000. Ya Allah. Giliran sakit, takdir yang disalahin. Yuk atuh dah sing sadar. Masa punya duit buat beli obat, bangga. Nih obat ini harganya sekian ratus ribu. Obat ini harganya sekian juta sekali konsumsi. Giliran ada kotak amal lewat. Ngambil uang paling lembek, paling lecek 2.000. Giliran buat beli obat berapapun, bangga keluarnya. Emang gak malu? Bahkan sampai ada orang dikeluarkan hartanya oleh Allah untuk berobat, habis harta bendanya, habis warisannya, kendaraannya, rumahnya, bahkan sampai ada yang berhutang.